Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berharap syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Kiai Muhyiddin Mashkur As-Sarani yang sama-sama telah hadir di hadapan kita bersama. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Darul Anwar Abangda Hardiansyah Nasution SPDI beserta seluruh jajarannya. Dan yang saya hormati hadirin wal hadirat, talibin wa talibat yang sama-sama meramaikan acara kita ini. Saya sebagai protokol akan membacakan tertib acara kita pada hari ini. Adapun acara yang pertama pembukaan oleh protokol, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita Abangda Datuk Muda Ramadan. Acara yang ketiga kata sambutan oleh Ketua Majelis Ta'lim Darul Anwar Abangda Hardiansyah Nasution. Yang keempat tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Muhyiddin Mashkur As-Sarani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke acara yang pertama, acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita Abangda Datuk Muda Ramadan. Kepada Abangda kami persilakan dengan segala hormat. Ikutkan, taruh di sini. Sini ya. Itu tersangkutnya pun Gak ada. Pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا
أو على سفر فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abang Dadatuk Muda Ramadan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibaca tadi dapat mencerahkan hati kita. Semoga Allah memberkahi acara kita ini. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, kata sambutan oleh Ketua Majelis Ta'lim Darul Anwar yang akan disampaikan oleh Abangda Hardiansyah Nasution SPDI. Kepada Abangda Hardiansyah Nasution SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah di hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di depan bahteranya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
dengan perkumpulan ini, Majlis Ta'lim Darul Anwar. Kita dengan keberkahan majlis ini terhindar dari segala musibah dan bencana yang melanda dunia saat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku Ketua Kepengurusan Majlis Ta'lim Darul Anwar berterima kasih kepada guru kita Kiai Muhyiddin Mashkur As-Saroni yang alhamdulillah sampai saat ini konsisten dan istiqomah untuk membimbing kita dengan pengajian-pengajian dengan nuansa pesantren yang diselenggarakan di beberapa masjid di Kota Medan ini, sehingga kita berharap siapapun orangnya, apapun profesinya, dengan hadirnya Majlis Ta'lim Darul Anwar dapat mencicipi pendidikan sebagaimana yang dirasakan santri-santri yang berada di pondok pesantren. Kita belajar dengan kitab-kitab yang sama seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Nahu, juga Kawakibud Duriyah, kemudian Syarah Ibnu Aqil, juga Tasawuf, Fikih, Tauhid, dan beberapa kitab yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga berterima kasih untuk kawan-kawan sekalian yang sama-sama menimba ilmu di Majlis Ta'lim Darul Anwar bersama hari demi hari. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan hanya di dunia, bukan hanya di tengah pandemi Corona COVID-19 ini, tapi juga berlanjut di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kata sambutan, kami berharap agar kiranya kawan-kawan juga mengingatkan pada diri saya sendiri agar kita selalu konsisten untuk menuntut ilmu. Selagi ada penyelenggaraan ta'lim dalam Majlis Ta'lim Darul Anwar, jangan sampai patah arang, semangatnya kendor. Insyaallah meskipun kajian rutin ini dengan hari ini akan ditutup sementara, akan tetapi akan berlanjut dengan daurah Ramadan. Mari kita bersama-sama dengan semarak. Bukan cuma kita ajak kawan-kawan kita yang lagi di rumah aja ya, yang nggak ada kerjaan, daripada suntuk kita perkuat akidah kita dengan ngaji tauhid, kita perkuat ibadah kita perkuat akhlak kita dengan mengaji di Majlis Ta'lim Darul Anwar. Mudah-mudahan kami juga mewakili seluruh kepengurusan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita sambut bulan yang suci dengan hati yang suci. Jangan sampai ada dosa dan dusta di antara kita, saling bermaafan. Kalau ada salah, baik itu dari saya pribadi atau dari kepengurusan yang lain atau kawan-kawan dari Majlis Ta'lim Darul Anwar, kami memohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut dengan dalam keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, coba. Sebenarnya bau ini diputar.
Gitu pokoknya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Majelis Ta'lim Darul Anwar, Abangda Hardiansyah Nasution SPDI yang telah menyampaikan kata sambutannya. Berikutnya kita masuk ke acara yang keempat, tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Muhyiddin Mashkur As-Sarani. Kepada Al-Ustadz Kiai Muhyiddin Mashkur As-Sarani, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuridz dzati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para ustadz yang saya muliakan, anak-anak kami, aulad wal banat yang hadir dalam ijtima', pertemuan bukan perkumpulan ya. Di dalam kaitannya dengan majlisul ilmi, bahwa kita hadir di sini ini karena ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita tidak hadir bersama-sama di sini. Ada ilmu, kita ngaji dengan menyampaikan ilmu. Ada ilmu, kita ada awalnya ngaji dan kemudian sementara semacam penutupan begitu, tetapi sementara, bukan kayak minta maaf mau meninggal gitu. Ya. Jadi kita sementara, nanti selesai Idul Fitri kita lanjut lagi ngaji. Sebab ngaji ini nggak ada habis-habisnya. Siapa yang ngaji diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dikhususkan adalah ilmu agama karena pakai alnya itu menunjukkan ilmu agama. Maka siapa yang ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, maka harus punya ilmu. Walaupun nggak punya duit, ya. Sebab ilmu itu mendatangkan duit dan tidak ada habis-habisnya. Sayyidina Ali berkata, al ilmu khairun minal mali. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Al ilmu yakhrusuka wa anta takhrusul mala. Ilmu itu menjagamu dan kamu menjaga harta gitu. Ilmu itu habis, harta itu habis diinfakkan, dibelanjakan. Tapi ilmu semakin bertambah kalau disampaikan, diajarkan. Maka al ilmu afdolu minal mali. Kalau dikasih warisan harta itu pun bisa habis.
Tapi kalau dikasih warisan ilmu nggak ada habis-habisnya. Dikasih harta tanah karena datuk tuan muda punya tanah misalnya ya. Dibaca pun ayatnya yang ada nama dia. Ya. Syahrul Ramadan. Ya. Biar tahu kalian nama saya itu ada dalam Al-Qur'an gitu. Ya. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Tapi kalau harta nanti bisa habis berebut. Mana ada orang berebut ilmu warisan itu? Ini ilmu nggak dikasih aku katanya, nggak ada ya. Tapi kalau harta udah sering jadi bermasalahan. Dikasih tanah satu kapling-kapling semuanya. Habis yang tukang main judi habis duluan. Ya. Minta saudaranya yang lain. Aku kan susah, Bang, kon enggak kasihan sama aku katanya. Ya kamu kan udah dikasih, iya tapi kan udah habis, Bang, katanya kan. Gitu. Ya kamu udah tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya saya kan saudaramu, Bang. Apakah kamu enggak menganggap saya ini saudara, katanya kan. Gitu pula itu. Jadi akhirnya bertengkar. Karena itu kapan saja dan di mana saja, tidak hanya nganggur-nganggur saja, usahakan untuk menuntut ilmu. Tidak ada habis-habisnya menuntut ilmu. Ilmu bisa mendatangkan makanan, tapi makanan tak bisa mendatangkan ilmu. Nah, ya. Makanya yang sudah siap makanan mau datang menuntut ilmu gitu ya. Gitu. Sehingga Imam Syafi'i menjelaskan tentang ilmu ini, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kehidupan seorang pemuda ini kalian ini muda semua. Ada satu-satu yang sudah tua ya, tapi perasaannya masih muda itu. Ya. Kehidupan seorang pemuda itu tergantung ilmunya dan takwanya. Apabila ada ilmunya, maka bisa senang hidupnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja, walaupun di ujung dunia sekalipun, kalau ada ilmunya. Walaupun nggak ada titelnya, lebih-lebih ilmunya ada, titelnya ada, ya. Kalau tidak ada dua-duanya itu la'tibara lidzatihi, tidak ada arti bagi hidupnya. Hingga orang yang nggak punya ilmu itu seperti mayat hidup, itu kata syair. Karena dia sudah terkubur sebelum dikubur gitu. Makanya diterjemahkan harus punya hat dan hand katanya kan. Artinya harus punya ilmu, kepala. Harus punya hati, yaitu dengan akhlakul karimah, hand artinya keterampilan. Maka ilmu kemudian dibarengi dengan takwa, akhlakul karimah dan keterampilan. Keterampilan sesuai dengan yang pantas. Kalau laki-laki ya bisa nyupir gitu ya. Nanti mana tahu dapat mertua punya mobil ya, disuruh bawakan, itu keterampilan. Itu bapak antarkan itu sakit, mau ke rumah sakit katanya. Kata kawannya yang tahu, iya pak, biar disorong dari belakang. Ya. Tapi kalau udah ada keterampilannya,
bisa ya. Tapi yang hati-hati kalau bawa mobil ya, jangan sembarangan. Yang berobat sama saya 3 kali dalam waktu 1 minggu itu beruntun nabrak gitu. Memang ada gangguan gitu ya. Jadi orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dengan belajar ilmu. Sebab orang mau kepingin berilmu tapi nggak mau belajar. Belajarnya sur-sur sendiri gitu ya. Asal mood belajar gitu ya. Kalau nggak mood nggak datang dia katanya ya. So dia kubah katanya kan. Nggak datang aku. Kepalanya sikit aja donyut kepalaku katanya kan. Ya. Nggak datang gitu ya. Jadi nggak sungguh-sungguh. Kalau yang sungguh-sungguh itu yang segera dapat. Kuliah pun untuk menuntut ilmu, tetapi kuliah tidak dapat ilmu, yang dapat ijazah. Ilmunya sikit-sikit. Iya, Firman. Ilmunya sikit kan. Ada yang tamat Syarah Ibnu Aqil kuliah itu? Nggak ada ya. Ya, nggak ada ya. Hatta di Mesir itu nggak ada yang tamat Syarah Ibnu Aqil. Karena sikit-sikit aja. Apalagi yang martabak Mesir tambah. Gitu. Jadi kita berkumpul ini karena ilmu. Supaya kita punya derajat yang tinggi harus punya ilmu. Itu rumusnya. Mengenai yang lain-lain itu ngikut. Kemudian diamalkan. Sebab al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu yang pantas ya ditegur kayunya, dibakar. Seperti awan yang tidak membuahkan, tidak menurunkan, mendung yang tidak menurunkan hujan, semakin panas. Tapi ini gini-gini aja pun nggak apa-apa. Ya, tadi udah ada bintik-bintik 1. Mungkin udah ditolak sama Bang Anto itu. Gitu ya. Jadi 1, kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj itu juga litanmiyatil ilmu, untuk meningkatkan ilmu. Rasulullah di Isra Mi'rajkan itu supaya bertambah ilmu pengetahuannya. Mengetahui tentang alam bawah, mengetahui tentang alam atas, mengetahui tentang bagaimana kehidupan di surga. Pulang balik dari satu masjid ke masjid yang lain, masjid yang di alam dunia dan masjid yang alam akhirat. Itu semuanya untuk meningkatkan ilmu. Bahkan semua yang kita lihat, semua yang kita dengar ini adalah lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini adalah untuk ilmu. Laut ini nanti mulai pasang. Ketika surut, itu airnya kemana? Siapa yang bisa jawab? Ya, surut dia banyak korang, gitu ya. Itu airnya kemana? Dan ketika dia pasang, datang lagi itu datang dari mana airnya? Gitu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Laut yang begitu luas untuk mencari ekonomi yang angkatan laut. Ya. Dengan tawakal ala Allah, orang yang
cari ikan itu lebih mempraktekkan tawakal, berserah diri kepada Allah, walaupun dia nggak tahu ilmunya. Sebab mancing dapat ikan ya syukur, dapat misalnya dapat ular ya udah gitu. Ya gitu ya, dibuang lagi. Itu tawakalnya tinggi orang cari ikan itu. Jadi ini semua untuk ilmu. Allah menciptakan langit. Langit ini tidak ada tiangnya. Kamu lihat, kadang terang, kadang kemudian gelap. Seperti menunjukkan kita ini, putaran dunia ini kadang kita sedih, kadang gembira, kadang kita senang, kadang kita bahagia, kadang kita merasa kurang senang, kadang kita sehat, kadang sakit. Itu menunjukkan begitu. Maka tak selamanya langit itu mendung. Wa ta'ala. Maka ini saya yakinkan kepada kamu sekalian, ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Kalau orang Jawa manggilnya ngilmu gitu. Ya. Ngilmu itu angeli nek urung ketemu. Sulitnya kalau belum ketemu, kata orang Jawa. Makanya kalau udah ketemu udah gitu ya. Enggak sulit lagi. Kalau belum ketemu kok sulit kali ya baca kitab ini ya gitu ya. Udah saya pelajari, enggak dapat gitu. Apalagi kami enggak pelajari. Ya. Ya. Sampai ada orang itu yang enggak tahu membaca kitab kuning itu dibalik gini. Ya. Duh kok kamu balik? Ya saya balik aja pandai apalagi kan. Ya gitu. Ya. Ya. Dasar ngeyel gitu ya. Jadi yang pertama ain. Ain itu artinya ulia, tinggi. Maka sekolah itu kalau tingkat tinggi itu ali gitu kan. Ali. Karena kalau anak orang tidak tinggi kok namanya Ali itu nipu. Gitu ya. Namanya tinggi, dipanggil sama gurunya, Ali Ta'al katanya kan. Iya anaknya pendek, namanya Ali gitu. Anta kadzab kata gurunya. Kau menipu kau ya. Namamu tinggi, kau pendek katanya kan. Ah, bapak yang ngasih nama Pak katanya kan. Ya. Jadi orang yang punya ilmu itu di mana saja derajatnya tinggi. Walaupun kadang-kadang persaingan hidup, kadang-kadang kita disisihkan sementara waktu, nanti akan diperlukan, dibutuhkan. Dan yang kedua, lam itu latif, membuat semuanya menjadi lembut dengan ilmu itu. Yang ada masalah-masalah dengan ilmu menjadi lembut gitu. Mau dimarahi mertuanya pun dibacakan Bismillahirrahmanirrahim misalnya ya. Afa ghairatinillahi yabuna walu aslama musatu wa ratu anakana wa turcaun. Kata saya kan. Datang baru pulang ya nak gitu. Padahal sebelumnya pulang nanti aku semprot dia gitu. Si pulang malam aja katanya. Gitu ya. Karena tinggal di tempat pondok mertua indah gitu. Sambil bawa tentengan gitu ya. Padahal tentengan ini modalnya cuma 10.000 ya itu kan. Dikiranya banyak kali. Ya. Gitu. Jadi itu karena ilmu dengan segala macam. Ya kita bisa di sini, orang lain nggak bisa ini karena ilmu. Ya. Saya ikuti perkembangan Mr. Fadil itu. Ya. Saya ikuti udah kesana kemari gitu. Kalau mau kesana bilang sama saya kapan. Ya udah selesai urusan gitu ya. Orang lain nggak bisa. Itu karena ada ilmu.
Ya ilmu itu macam-macam, ada ilmu yang hitam kayak gitu. Ya. Gitu ya. Jadi yang ketiga ain lam mim. Mim itu artinya al-mulku, menjadi kepemimpinan, kerajaan. Siapa yang punya ilmu itu dipilih oleh siapa yang di sekitarnya untuk menjadi pemimpin. Nggak mungkin lah orang yang pauk-pauk disuruh jadi pemimpin ya. Biar hancur dunia ini, dia aja lah suruh katanya kan. Dia tamatan apa? SMP kelas 2 katanya kan. Bisa. Ya. Tambah hancur dunia gitu. Tapi kalau misalnya di mana? Pesantren Darul Mursyid misalnya kan. Di mana Mendeling katanya. Mendeling Manipul misalnya kan. Misalnya. Ya. Oh iya gitu ya. Karena udah tahu ukurannya, biasanya kalau pesantren disiplin ilmunya begini gitu. Orang pesantren itu kerja keras juga mau, kerja lembut juga mau. Ya. Lain dengan orang yang cuma perguruan tinggi saja ya. Itu disuruh kerja keras sedikit muntah dia. Ya. Karena udah diajari sama gurunya. Nanti misalnya mau bangun angkat batu bata, satu kelas diangkat gitu ya. Kalau di sini nggak pala suka orang, kalau di Jawa kalau disuruh ngangkat batu bata untuk bangun sekolah gitu cepat dia. Satu kelas gitu udah ambil dua gitu, terus berbaris gitu sampai sini, satu sampai sana, yang terakhir cepat ya. Itu sudah dilatih seperti itu. Makannya pun sudah dilatih. Enak juga senang, nggak enak pun nggak apa-apa. Enak alhamdulillah, kurang enak pun tidak sampai innalillah. Gitu ya. Itu orang yang berilmu yang biasanya dari pesantren gitu. Beda sama yang biasanya dari perguruan tinggi. Yang biasanya kalau yang sudah mulai perguruan tinggi yang dulunya itu pakai peci, ya, itu mulai kuliah itu pecinya sudah nggak ada lagi gitu. Iya kayak gitu. Iya. Udah ganti dia, cara penampilannya pun beda, sebaknya pun kayak si Hasan kalau enggak. Gitu ya. Gitu. Karena udah kuliah gitu. Yang misalnya pakai baju panjang gitu, pakai baju pendek gitu ya. Terus kalau S2 yang asalnya pakai baju panjang keluar pakai kaos gitu aja. Segini ya. Karena yang penting dia S2 gitu. Kalau kamu kan STLR. Jadi karena itu kalau yang mengikut itu ikut sama yang benar. Jangan sekarang seperti pada umumnya ini ikut yang nggak benar gitu. Sampai yang rame itu nama-nama S nggak beres. Ya. Ada tulisannya S nggak beres. Kok rame lah. Apalah rasanya S nggak beres ini gitu. Yang ada tulisannya es cendol gitu, udah lama kayak gitu katanya. Ya, gitu ya. Begitu es nggak beres ini, ramenya nggak karu-karuan. Ya. Padahal nggak beres itu. Gitu. Jadi ini fenomena gambaran anak sekarang ini ikut yang nggak beres gitu. Ya. Makanya saya anjurkan yang bikin es jangan kayak gitu. Jadi macam mana Pak Kiai? Es nggak ngena katanya. Nggak laku kamu. Ya. Terus ada lagi yang es sangat beres katanya kan. Nggak laku. Yang laku yang es nggak beres itu. Gitu ya. Jadi nggak usah ikut-ikut yang model ini, gaya fenomena zaman sekarang itu.
Masih tahan perutnya kan? Ya, masih. Kita lanjut. Bahwa Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Surah Al-Hadid ayat 22. Tidak menimpa satu musibah di permukaan bumi ini. Kalau itu permukaan bumi termasuk laut ya, bukan laut enggak, bukan ya. Dan pada diri kalian kecuali Allah sudah menentukan, sudah tertulis, termaktub di Lauhil Mahfuz, catatan yang ada di atas langit sana, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya, sebelum orang lahir itu sudah ditentukan tentang nasibnya itu. Ditentukan nasibnya jadi tukang bawa kapal kayak gitu. Itu sudah ada ketentuannya. Nggak bisa bawa kapal terus pindah jadi pilot gitu. Ya, itu udah ada ketentuannya. Terus dia bilang, capek aku bawa kapal, aku mau bawa pesawat aja lah katanya gitu. Itu nggak bisa ya. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruk itu sudah ditentukan, besar kecil sudah ditentukan. Ada janggutnya atau tidak itu, ya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang nggak punya janggut jangan maksa kali gitu. Yang punya janggut ya jangan dipanjang-panjangkan kali kayak si Yazid Jawas gitu ya. Yang asik ngomel terus itu ya. Ya. Kadang-kadang perempuan suka yang janggutnya segini nih gitu ya. Jadi kalau jadi suaminya dipegang-pegang ini abang apa simpansi gitu. Gitu ya. Ya. Jadi semua sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semuanya hakikatnya itu baik. Karena hakikatnya musibah itu baik. Kalau dalam pandangan manusia itu kan versi manusia. Ada orang yang ada yang meninggal, ini nggak baik katanya kan. Itu dalam pandangan Allah baik. Sebab kalau nggak meninggal, anaknya kepengen dapat warisan, malah suntuk. Nggak mati-mati bapakku ya. Suntuk aku katanya. Aturan aku udah mau beli mobil Sigra itu katanya kan gitu ya. Kawanku udah beli, gimana cara bapakku mati nih ya katanya. Maka itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang nggak baik itu dalam versi manusia. Semuanya khair, ada hikmahnya. Pandemi corona. Pandemi itu kalau yang sudah melanda ke seluruh dunia itu namanya pandemi. Kalau belum masih Indonesia namanya epidemi. Ya. Seluruh dunia dari Wuhan, Cina sampai pindah ke Iran, kemudian ke Italia, kemudian ke New York. New York itu dekat Simersing itu. Di Amerika maksudnya ya. Ya. Sampai ke Spanyol, itu semuanya merupakan satu musibah yang dalam pandangan manusia itu jelek. Tapi itu semua sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tahun 2020 akan terjadi ini. Ada orang yang usil misalnya, yaitu dari Amerika menurut beberapa penjelasan para ilmuwan. Bahkan orang Amerika itu dari dulu udah bisa bikin virus corona itu. Sesuai dengan penjelasan Gus Najih bahwa Saddam Hussein itu termasuk yang berjanggut ini.
waktu masih jadi presiden ganteng, ya. Waktu mau digantung ininya segini dia, udah nggak nampak gantengnya lagi, mukanya tertutup, ya. Apa salah dia? Karena menuduh yang Amerika itu membuat virus itu, kemudian dituduh balik bahwa Saddam Hussein ini membunuh rakyatnya dengan senjata apa namanya? Senjata biologi. Senjata yang mematikan. Akhirnya diserang bukan hanya Amerika saja, dengan sekutunya. Habis dihakimi, dipancung Saddam Hussein. Dan berita yang viral yang dikirimkan sama si Hasan, ya, tapi HP saya itu ya, karena saya nggak sampai hati mengirimkan. Kirimkan San, saya bilang gitu. Yang membuat virus itu udah ditangkap dari Amerika, orang dokter yang tidak bisa mengendalikan ilmunya, kemudian diiming-imingi orang Cina uang yang banyak, dijual virus itu sama Cina, dibuat sama Cina itu percobaannya di Wuhan itu, dan seterusnya. Itu merupakan musibah. Karena musibah itu ma'asoban nasa min khairin wasarin, apa yang menimpa manusia baik ataupun buruk. Tapi menurut Allah semuanya itu baik. Baik misalnya dari mana baiknya? Yang jualan masker itu laku gitu ya. Orangnya nggak ada hadir di sini karena banyak yang mesan. Ya. Di Belanda itu, negara kincir angin, ya, yang dulu nggak boleh azan itu berkumandang keras. Dengan ada corona ini orang-orang Belanda apa namanya, ya, itu dia membolehkan azan berkumandang. Dia mulai baik sama orang Islam, termasuk di Belgia, negara Eropa, ya. Belgia itu dekat rumahnya Kak. Ya, bukan Kak Maha ya, Baligi gitu. Ya. Jadi ada hikmahnya semuanya itu, ya. Orang ketakutan dibikin sama orang Cina itu, seluruh dunia takut. Sampai Saudi juga ketakutan. Pokoknya yang kaya-kaya itu yang takut. Yang miskin ngapain takut? Bagus mati daripada hidup kayak gini. Dapat 50 juta gitu. Ya. Dapat sumbangan 50 juta itu. Ya. Dia biar aku mati aja kena corona ini kata. Keluargaku dapat 50 juta aman katanya kan. Nggak masuk coronanya. Nggak mau aku sama kau udah cari duit kau kata corona. Ya. Jadi itu semua sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Tetapi bukan kita berserah diri ketentuan Allah itu. Kita wajib berusaha untuk yang baik. Kita tidak tahu keputusan Allah. Kita ini nanti mau dijadikan apa oleh Allah? Apa jadi pengusaha yang besar atau pengusaha ikan laga? Misalnya ya. Itu semua yang jualannya di SD gitu ya. Ya. Semua ketentuan dari Allah Ta'ala itu. Kamu pikir kalau sudah doktor itu nanti hebat kali. Doktor yang pandai ilmu tentang ekonomi melamar pabrik. Pabrik itu yang memimpin itu Cina-Cina itu sekolahnya SMA, sekolahnya SEMEA gitu, hanya gitu ya. Itu dokter suruh bikin ini bisa apa enggak katanya kan gitu. Ya bisa kok katanya kan. Yang memimpin itu orang yang enggak sekolah itu. Ya, yang dulunya kalau sudah dokter itu hebat kali,
ya perasaannya, ya masuk ke perusahaan dipimpin oleh orang yang nggak sekolah, apalagi yang sekolah dari pesantren misalnya bisa membaca Fathul Qorib gitu ya kan, masuk ke sekolah misalnya yayasan apa gitu, disuruh-suruh sama yayasannya itu nggak sekolah. Awak lama-lama di pesantren sampai dapat SPDI gitu ya misalnya. Sehingga ya Allah, aku kok disuruh-suruh sama orang yang nggak sekolah ini katanya kan. Malas aku katanya kan. Aku kan sekolah katanya kan. Jago, bagus aku jadi pengusaha gitu. Makanya kalau loh kok kamu ketawa? Ya. Makanya cita-cita kamu kalau bisa itu jadi bos, ya jadi toki. Kalau bisa ya, jangan ngikut saja, jadi toki. Misalnya udah tamat kuliah, udah selesai mengajar di fakultas TK misalnya ya, mikir nih kira-kira apalah yang usaha yang segera mendapatkan uang gitu ya. Sebab kalau memang jurusannya TK, ngajar TK terus paling cicak di ya. Ya saya tidak jelekkan, sebab ngajar orang TK itu beratnya bukan main. Apalagi anaknya sedang ya. Coba yang model yang enggak jijian, mati aku begitu kena sekali, mati aku gitu, semana lah ini aturannya gitu ya. Jadi semua ini maksud saya mau menerangkan ketentuan Allah itu sudah ada ya. Makanya kalau bisa misalnya sudah siapa namanya si Rojak, Abdul Rozak apa Rojak? Oh, Abdul Rozak. Ya, Kang Bang Ojak itu kalau di di apa? Ojek Pengkolan ya. Iya, nanti wawasannya kalau bisa bagaimana aku ini buka misalnya toko herbal gitu. Nah, ya. Terus ilmu yang sudah dipelajari ke sana kemari ini gitu. Calonnya yang mana? Yang di belakang. Oh iya, iya nggak apa-apa ya. Jadi maksud saya ngajari supaya semakin bertambah wawasan itu, yang punya ilmu ya. Yang punya ilmu ini wawasannya. Kalau saya memang udah diutus sama guru saya ketika mau jualan gitu, ngajar kamu ya, udah diem aja terus. Udah kata Maimun, kata Kiai Maimun, pertama kali saya sudah siap jadi pengusaha gitu ya, bukan pengusaha ikan laga ya. Udah mau jadi pengusaha tekstil. Sehingga saya mengawali dengan bisa menjahit gitu. Ya, mana kakak yang bisa jahit ini ya? Jahit betul, bukan jahit sarung koyak ya. Ya. Gitu ya. Tapi begitu selesai, Cung, kowe tak kon ngajar ya, Cung. Ngat bahasa Jawa gitu. Kamu mulang ning anake Habib, cucu Rasulullah sing apik. Kata yang bagus-bagus. Ya Allah, potongan saya ini kan kecoa model, kok bisalah disuruh ngajar anaknya Habib, cucu Rasulullah gitu. Jadi dengan begitu saya diangkat derajat saya oleh Allah Ta'ala. Ya, itu karena ilmu. Karena saat satu pertemuan saya sanggup berbicara di kawan-kawan itu, terus panggil, ini cara saya ya, panggil masyayikh, berapa banyak masyayikh, terus saya cerita tentang ilmu untuk peningkatan ilmu dan sebagainya. Ditanya, itu siapa namanya katanya? Itu si Muhyiddin katanya kan. Itu orang mana katanya? Itu orang sini katanya. Oh, orang sini kok ada yang bisa kayak gitu katanya.
Iya, itu orang sini kata. Itu dari situ ditandai, oh ya adalah itulah yang saya suruh gitu. Sehingga kawan-kawan saya yang memang menurut teorinya itu lebih tinggi itu kalah sama saya. Sebab saya sudah dipilih sama wali. Wali itu kalau sudah milih benar. Bukan wali murid ya, wali Allah ya. Dipilih sama wali udah benar saya ya. Itu karena ilmu Allah Ta'ala. Jadi sudah ditentukan sampai saya kok bisa lah lari ke Medan gitu kan. Bukan sepuring saya ini. Ya, itu juga karena ilmu. Saya dijemput sama pimpinan pesantren Al-Kausar. Dijemput saya tidak melamar ya. Karena rekomendasi Ustadz Ikhya, Ustadz carikan Ustadz yang bisa mengajar. Oh ada, Ustadz Muhyiddin, langsung dijawab. Jumpai saya 2 orang, ini orangnya gitu kan. Karena yang nunjuk Ustadz Ikhya, karena itu sudah sanggap senior saya, ya udah nggak apa-apa gitu. Udah itulah berangkat ke Medan pada saat itu takut saya karena dengar-dengar orang Batak makan orang gitu. Ya. Jadi salah jalan menurut sket saya, balik. Saya bilang gitu. Jangan lewat sini. Ya. Karena sketnya itu mengitari kantor polisi yang di Teladan itu dulu ada di situ stasiun bus. Menurut sketnya nggak sama, balik nggak di sini tuh sana saya bilang gitu. Sama dia Pak katanya, udah nggak apa-apa, balik aja saya bilang gitu. Balik, baru saya takut nanti dibawa sama tukang becak itu dimakan sama orang Batak. Di situ ya. Nah, itu juga karena ilmu. Saya nggak pernah ngelamar mengajar itu. Kalau melamar istri pernah. Ya. Nggak pernah. Semua saya dijemput. Mau ngajar di Mu'alimin juga begitu. Ustadz ngajar ya, nggak ada yang ngajar nahu katanya. Apa ya itu saya bilang. Mana ada payah katanya. Ya udah, minta berapa hari Ustadz katanya. 1 hari aja. Janganlah 3 hari katanya kan. Oh gitu. Ya. Jadi semua kayak gitu. Kalau mau ngajar di perguruan tinggi juga gitu. Ustadz ngajar ya di perguruan tinggi katanya. Nggak pandai saya. Oh enggak. Dosen-dosen itu udah bilang kalau Ustadz memang dalam masalah ilmu ini memang bisa menguasai katanya kan. Hanya jadi dari dosen, waduh sewa kusen. Ya. Jadi ini mahasiswa saya yang masih hidup. Si Abang Da ini. Aku aja ya. Kalau Abang Da itu sama dengan PP. Ya. Ya. Akhuna gitu ya. Akhina. Ya. Kalau Abang Da gitu biasanya PP gitu kalau datang, gimana Abang Da? Gitu. Harus tahu istilah-istilah itu ya. Ya, kalau jadi protokol itu yang sudah disusun rapi nggak usah kayak Mudiono. Mudiono itu kalau ngomong biasa, tapi kalau ngomong waktu diwawancarai menurut Bapak Presiden Soeharto, masalah itu akan dimusyawarahkan, gitu ya. Gitu ya. Saya tanya sama kawannya yang dekat sama dia, itu kalau ngomong ya biasa itu akal-akalan dia itu gitu. Itu katanya itu cara dia cari duit katanya kan. Jadi kalau dari protokol nggak usah gitu, nggak usah ya, dihilangkan ya, langsung aja ya,
Nanti dipelajari lagi ya. Mana tahu nanti bisa menjadi protokol internasional kan. Ya. Kemudian musibah itu bisa menjadi azab, bisa menjadi bencana yang merupakan teguran, bisa menjadi namanya satu ujian dari Allah Ta'ala. Kalau menimpa kepada orang kafir itu azab, ya, seperti kaumnya Nabi Lut, ya, disuruh nikah sama lain jenis, nikahnya laki sama laki-laki, kayak yang di bajak 5 itu di apa Titi itu nanti jam 4 gitu setengah jam 5 itu seksinya bukan main, nggak kedinginan gitu ya. Apanya tinggi gitu ya, selopnya tinggi, ini betisnya gitu kecil gitu ya. Saya lewat, Pak, kiamat ini dia tuh. Ya. Nah, kalau dulu saya godain, sekarang nggak berani. Dia kalau digodai marah, yang asalnya itu misalnya namanya Sumarni jadi Sumarno. Gitu. Makanya kalau saya pernah pakai baju putih-putih, semua kawan pakai baju putih-putih, turun di Tanjung Merawa, tempat itunya kumpulnya orang itu, padahal turun gitu semua 4 orang, langsung diambil selopnya ini, larinya kencengnya bukan main. FPI turun katanya. Dikiranya FPI mau ngebukin dia gitu ya. Ya. Jadi kalau kepada orang-orang yang kafir-kafir, yang kepet-kepet itu azab, merupakan siksaan ya. Tapi kalau sama orang yang muslim, kalau sudah masyarakat itu bobrok, rusak di dalam moralnya, sosial politiknya, budayanya rusak semua, bobrok, maka Allah memberikan teguran. Jadi di Indonesia ini ada 2. Ada yang merupakan teguran kalau orang Islam, ada yang merupakan satu azab kalau nggak Islam. Pertama-tama kali yang kena itu ya orang nggak Islam, orang asing dibilang. Cuma nggak fair Indonesia. Aturan ini orang asing dari Cina, gitu. Jelas. Singapura datang tempo hari 2 meninggal, 1 dari Indonesia, jelas, gitu ya. Indonesia nggak fair. Terus masih dikasih terus masuk orang Cina itu ya, karena punya hutang jasa itu ya, hutang untuk bikin tol dan sebagainya, Sirotol Mustaqim itu, ya. Jadi akhirnya gara-gara itu merebak kemana-mana. Nah, akhirnya susah masyarakat, disuruh nggak boleh keluar, nggak ada makanannya, sampai sebagian ustadz itu kan udah nggak ceramah lagi gitu. Ini bukan saya ya, ya. Ada di WA saya sama kawan, kan ada minta sumbangan guru-guru itu, 1 paket 2 paket itu. Satu guru mengirimkan, yang duafa itu diantara mubaligh yang itu perlu dipikirkan, yang kerjanya cuma ceramah ibu-ibu pagi siang gitu. Sampai saya jumpai dia mau masak itu pinjem beras sama sekawannya katanya. Ada yang saya jumpai mau beli lauknya pinjem uang 15.000 katanya kan. Ini maunya diperhatikan, bukan duafa yang kita sebut-sebut itu katanya. Karena ceramah di masjid sudah tutup semua. Seperti saya ini kan sebagian kena kayak gitu juga, ya. Masjid Selamat Pulau itu habis, ya, ya, nggak ada lagi. Garu 1 habis, ya, nggak ada lagi, ya. Pokoknya ada 5 masjid. 5 masjid, tapi masih ada itu dari masjid-masjid yang lain ya, dari yang nggak masjid gitu ya. Cuma saya mau nge-grab takut saingan sama Irul.
Begitu saya keluar misalnya, Pak Kiai, mundur aja aku katanya kan. Mundur aja aku katanya kan. Udah ngalah untuk menang katanya kan. Tapi dia pun licik. Nanti kalau orang tua Pak Kiai aja kata. Kalau masih muda biar saya aja Pak Kiai kata. Gitu ya. Jadi yang menimpa kalau musibah itu kepada orang soleh itu ujian. Jadi orang soleh ini ya kena juga kadang-kadang. Tetapi dia dihapuskan dosa-dosanya. Dan kalau meninggal kena ta'un seperti ya kena corona ini, matinya mati syahid di akhirat ya. Makanya kamu kalau termasuk orang soleh, udah cari aja yang cepat mati ya. Mati syahid itu di akhirat, tapi tidak usah maksa kali. Sampai situ corona pun nggak mau nengok kamu gitu. Ini orang gila gitu. Orang takut kok dia tambah berani gitu. Menurut dokter corona itu sudah sebanyak 30 macam. Yang ngamuk cuma satu. Yaitu yang disebut dengan COVID-19 itu. Itu yang ngamuk. Yang lain nggak ngamuk. Jadi ini juga kehendak Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah dan kehendaknya. Makanya nggak usah takut-takut kali, tapi jangan berani kali. Ya. Jangan udah pasrah aku. Orang pun sama saya nggak ada yang mau menikahi. Ya, bagus aku nanti mati syahid di akhirat pasti masuk surga katanya kan. Jangan, ya itu bunuh diri namanya ya. Kata Wahyu, bunuh diri itu perbuatan dosa, gitu ya. Gitu ya. Jadi cara untuk menghindarinya, yang pertama harus yakin hakikatnya yang mematikan dan menghidupkan itu Allah Ta'ala. Siapa yang meyakini bahwa corona itu yang bisa mematikan, ganas mematikannya, kafir. Sebab meyakini adanya sekutu Allah yang mematikan. Padahal yang mematikan dan yang menghidupkan itu Allah. Ini ya. Jadi yang mematikan, yang memberikan rezeki itu Allah Ta'ala. Ya, bukan rezeki kurnia sih, gitu. Bukan itu. Ya. Bukan itu ya. Jadi jangan sampai punya anggapan bahwa yang mematikan itu corona, itu salah besar. Kata ahli tauhid, wa may yaqul bitab'i au bil illah fadaka kufrun inda ahlil millah. Siapa yang berkeyakinan dengan karakter, dengan watak seseorang atau watak sesuatu itu bisa mematikan, atau dengan sebab sesuatu itu bisa mematikan, maka itu kafir menurut ahli tauhid. Misalnya keris empu gandring misalnya ya. Ketika ditanya, keris ini kenapa kamu cuci katanya kan? Ya kalau nggak dicuci rusak Pak Ustadz katanya kan. Oh berarti ini masih bagus ya. Tidak menganggap bahwa keris ini dipuja betul, karena menganggap bahwa ini masih rusak gitu kan. Dicuci itu kalau bulan suro itu bulan dicuci pakai jeruk purut ya. Karena saya kalau nengok mbah saya itu punya keris itu satu kotak segini besarnya ya. Semua sudah pernah saya coba. Saya keluarkan satu, tangan saya ginikan, tup gitu. Keras sekali kau katanya. Ya. Nanti udah kata, siapa ini yang kamu Tin? Enggak, kepengen tahu Mbah katanya. Enggak usah, itu bahaya itu katanya kan. Mbah tahu, inilah yang paling keras ini Mbah. Kok tahu kamu? Perasaan. Karena udah saya coba satu-satu. Jadi saya kecil umur misalnya sekitar ya 8 tahun, 7 tahun. Itu pegangan saya keris, batu cincin gitu ya. Kayak gitu, karena kepingin tahu isinya itu apa kekuatannya.
Kalau itu diyakini ini bisa kalau dicucukkan, ditikamkan membuat mati, itu nggak boleh. Ada orang yang ya misalnya apa film yang disebut Raden Kian Santang misalnya kan, ya dicucuk gini tuh, gitu kan, yang namanya filmnya ya kan, itu artinya gambaran bahwa keris itu tidak bisa, karena dia punya ilmu lagi, diantaranya namanya ilmu lembu sekilan. Lembu sekilan itu kalau di apa cuma sejengkal gini sampai sini tup gitu aja, gitu, tup gitu. Kalau misalnya kena gitu, cuk gitu balik gitu saja, ya. Lembu sekilan ya. Itu anak santri pada umumnya punya, kecuali santri kalian lah itu ya. Karena santri itu suka puasa, kalau kamu kan suka makan. Ya. Jadi yang pertama tadi yakin jangan sampai salah tauhidnya. Yang kedua cara menghindarinya, ya ini yang tua-tua, ini nggak ada yang tua ya. Sebenarnya yang dipilih sama corona itu suka sama yang tua-tua. Ya. Kalau umurnya 60 tahunan ya, itu sudah imunitasnya menurun gitu. Nah, tapi kalau kamu ini kan masih energik ya. Disuruh lari ke belakang pun masih bilang kenceng. Ya, lari bukan ke depan, belakang lari gitu. Ya. Matilah aku Pak, lari ke belakang katanya. Ya. Ya. Jadi kami yang pertama itu menurut Dr. Yuhono, ini bukan saya bikin-bikin sendiri karena itu di luar dari disiplin ilmu saya. Menjaga tidurnya cukup. Kalau saya tadi malam ini kurang cukup ya, karena tadi malam ada yang belajar nyanyi anak sekret itu. Jadi saya udah kira-kira tidur setengah jam, kok ada suara nyanyi gitu. Tapi kok nyanyinya kok cemplang gini, suaranya cempreng gini. Wah, anak-anak ini saya datangi lah, ini udah jam 11. Saya tengok ya, memang vokalis ya, tapi kelas kampung. Udahlah, udah malam, nggak usah lagi, saya bilang gitu. Ya, nggak saya sebut, nanti dia tersohor gitu. Ya. Jadi situ terus nanya keadaan ini jadi apa enggak, siapa yang ikut, cemana pengajian daurah dan seterusnya, saya tanya satu-satu. Terus agak lapar itu, nah, dibilang baru dikasih. Ya. Ada teh manis. Oh, ada Pak Kiai katanya kan. Karena udah jam 12 malam itu. 12 malam. Ada Pak Kiai katanya kan, udah dikasih. Ini anak udah tahu gurunya jam segini. Enggak dikasih teh manis gitu. Terus oh, ini pengusaha roti, saya bilang gitu. Ya. Itu dikasihkan roti itu, oh rotinya itu manis enak ya. Saya rasakan satu saja, luar biasa rotinya itu ya. Ya. Jadi sampai jam 1 baru pulang. Saya mikir-mikir, besok ini jadi apa enggak ke laut gitu. Jadi tidur saya cuma sedikit, ya kurang. Kalau bisa tidurnya itu 6 jam. 6 jam itu 1 hari 1 malam, bukan 1 hari 6 jam, 1 malam 6 jam. Ya. Cukup makan. Nah, jadi nanti kamu ini bentar lagi cukup makan ya. Jangan banyak kali, juga jangan sedikit kali gitu ya. Kecuali yang memang lapar gitu. Ya. Itu kecuali gitu ya. Yang ketiga, banyak gerak. Ini mumpung lewatnya apa, kamu boleh gerak, lari-lari ya. Jangan lari ke belakang, nanti jatuh. Ya. Boleh mandi nanti sebentar lagi kira-kira apa, boleh mandi ya. Ini kesempatan kamu. Maksudnya sebelum Ramadan itu ya refreshing lah kamu ya.
Saya tengok anak-anak ini dikekang di rumah saja, nggak ada kerjaannya, tidur, bangun tidur, tidur lagi. Cuma yang satu ini nggak, yang kurang tak gendong kemana-mana, ya. Kasihan anak ini ya. Makanya ya udahlah anak-anak ini dibawa jalan-jalan sambil ngaji, dikasih wawasan secara luas supaya tambah pengetahuannya. Biasanya saya ngaji pakai kitab, ya. Ini saya sesuaikan, ya. Saya ngaji nggak pakai kitab juga bisa, ngalor ngidul kayak gini. Ngaji pakai kitab juga bisa. Ada orang itu kalau ngaji nggak pakai kitab nggak bisa. Pokoknya pakai kitab, walaupun salah-salah gitu. Ya, jadi cukup gerak. Ya ini 3 itu tadi ya caranya. Apa tadi? Cukup tidur, cukup makan, cukup gerak, lebih-lebih cukup duit. Ya. Sebab orang itu harus punya duit, tapi nggak boleh mata duitan. Ini pegang ya, orang harus punya duit ya, kurniasi, tapi tidak boleh mata duitan. Nanti disuruh tadi siapa, ke Irul ini bang minyak, ya. Nggak biasanya anak laki-laki terima duit seperti itu. Ya. Itu ada gengsinya. Kata Mas Jawa, mana cukup itu segitu. Ya, jadi itu caranya. Yang terakhir ya. Caranya adalah dengan dihadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut Ramadan itu semangat ya, jangan mikir-mikir Ramadan udah nggak bisa ngudut lagi, ngerokok lagi, jangan ya. Karena biasanya kalau siang habis makan itu udah uzlah itu, menyendiri gitu. Terus gitu ya. Halo. Salam. Iya. Iya, S3. Iya. Nanti ya boleh langsung, tapi untuk saat sekarang ini saya sedang ceramah. Iya, saya sudah ceramah kira-kira jam-jam 2 gitu. Jam 2 boleh. Iya, nggak apa-apa. Iya. Salam. Cobalah dokter minta wawancara untuk disertasinya. Disertasi itu bukan kayak makalah gitu, ya, ya. Namanya Milhan tak siapa? Kok tahu nama saya gitu? Mungkin tadi saya cakap itu didengarkan itu. Ya. Jadi dihadapi dengan takwa artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya selama Ramadan ini. Yang mau sholat di masjid ya jangan takut-takut. Sebab penularannya itu melalui orang ke orang yang orangnya pun sudah sakit. Orangnya itu sudah pasien. Jadi kalau orangnya nggak pasien itu nggak apa-apa. Batuk 10 kali pun nggak apa-apa. Jangan kalau ada batuk itu corona. Ya. Ya, ada orang 1 minggu katanya sakit katanya kan, kena apa katanya? Katanya aku kena virus katanya kan. Virus apa? Murid saya doakan semuanya, nggak ada yang kena virus sudah gitu ya.
Semuanya sembuh ya, saya bilang itu. Karena apa yang dibilang dokter itu kadang-kadang beda gitu. Ya, karena itu kan analisa. Analisa itu tidak yakin, tidak pasti gitu ya. Jadi yang mau sholat di masjid ya silahkan, tapi kalau yang sakit-sakit nggak usah sholat di masjid ya. Walaupun zona merah kan yang buat orang itunya itu. Yang kuning itu pun besok dirubah zona merah pun bisa. Apalah susahnya sama orang itu. Ya, tiba-tiba bikin lagi kecamatan yang lain gitu. Udah ada lagi pasien katanya kan. Nah, ini sudah zona merah katanya kan gitu. Tapi masalahnya Indomaret itu masih jalan terus. Ya. Di Ramayana masih buka terus walaupun nggak pala ada. Yang saya masuk Ramayana diginikan dulu. Tuh. Apalah waduh. Saya kemana-mana bawa masker. Begitu masuk ke Ramayana saya ginikan. Begitu habis diginikan saya ginikan lagi. Ya. Bawa untuk ya biar kayak manusia lah. Ya. Pokoknya saya selalu bawa ya, walaupun yang murah-murahan gitu ya. Jadi itu bagian daripada usaha misalnya. Tapi kalau sholat nggak usah lah pakai masker, apalagi tidur pakai masker lagi kan. Ya, sholat pakai masker itu kalau tidak ada hajat makruh. Kalau si Yazid Jawas itu haram. Ya, menurut Yazid Jawas Wahabi keras itu ya. Nah, jadi itu saja, jangan takut-takut kali. Kalau takut itu imunitasnya menurun. Itu gampang, tapi jangan berani kali. Kecuali kamu memang udah nekat kali lah, ada orang hidup dunia kayak gini gitu. Ya, bagus dapat 50 juta, mamaku kasih tahu nanti. Mak dapat 50 juta mak, biar kukubarkan diriku mak katanya. Ya. Kuliah pun nggak tamat-tamat katanya. Misalnya ya. Jadi itu saja, mudah-mudahan semangat menuntut ilmu bertambah ya. Kemudian wawasannya itu bertambah, cara wawasannya bertambah, untuk ilmunya itu digunakan bagaimana kalau saya ini bisa membuat satu gebrakan jadi bos ya. Bukan kerja terus jadi bos ya. Itu Kak Fitri ya. Jadi mikir kira-kira bisa bikin mie bata itu misalnya. Ya. Misalnya ya. Jadi supaya jangan ikut orang terus. Ya ini bukan saya menjelekkan, memberikan wawasan ya. Ya kalau memang sudah jadi pegawai negeri misalnya Bang Padil dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk jadi pegawai negeri misalnya ya. Ya, karena dia masih satu lagi tembakan itu ya. Kalau lulus tembakannya entah siapa yang ditembak itu katanya langsung entah ditugaskan ke alam barzakh entah kemana. Jadi pegawai negeri gitu ya. Ya. Udah dikabarkan angin-angin kan sama saya gitu. Maka saya kasih tahu latih lah anak-anak itu supaya terampil untuk mengurus-ngurus ini, saya bilang gitu. Udah saya suruh si apa namanya si Pahutar ini katanya kan gitu. Tapi dia ketawa-ketawa aja. Kau belajarlah kayak gini. Hahaha. Diketawai. Si Madan suruh kau Don coba langsung. Aku nggak cocok kerja kayak gini. Aku yang cocok itu kerja keras katanya. Di hati saya bilang ini anak macam mana, kerja itu yang penting itu hasilnya banyak duit, bukan kerasnya, saya bilang gitu. Itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa iyyakum ajwain. Akhirnya mudah-mudahan selamat. Kita baca doa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka salamata min jami'il musibah. Allahumma nas'aluka salamata min pandemi corona wasihata wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah fi anfusina wa fi ahlina wa fi talabatina wa fi talabatina wa talibatina fi majlisi ta'lim Darul Anwar Medan ya arhamar rahimin. Ya Rahman ya Rahim istajib du'ana. Allahumma rzuqna warzuq ahlana wa auladana wa talabatana wa talibatina rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sikit. Dengan berakhirnya pembacaan doa yang dibacakan oleh Kiai Muhyiddin Maskur As-Sorani tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan. Tang bebe. Abang Madon, tentang Jai semalam. Makan dulu. Iya kan? Nah. Abang Madon dulu. Abang Madon. Nah, mana ada mic lain? Cek. Kasih dulu tepuk tangan kepada kedua deh. Kasih deh. Baru. Hah? Baru. Kredit. Tes. Madan bah, cabut dia, lari dia. Bang Madan di Kom 1. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku nggak beneran bisa. Oh iya. Pakai bit speaker. Ini mic speaker, wifi, oh bluetooth, kayak bluetooth katanya. Apa? Oh maksudnya karaoke. Mana apa? Apa namanya? Ini vokalis. Sekarang ini komandan Munsyid. Coba jangan dihadapkan ke sana dia. Kalau dihadapkan ke sana dia bunyi. Mana bang? Apa lagi? Itu. Tuh. Mas apa aja lah. Bluetooth aja. Kan udah ini Bluetooth. Inilah yang mau dibuat itu, gak usah ribut. Buat itulah dari tadi. Nah, kau pula lagi. Udah sana. Itulah yang dibuat dari tadi dia ribut. Udah sana. Kau kusuruh menghafal, kau menonton.
Aku nggak tahu. Aku apa lagi? Oh itulah kau. Lupa aku. Men ya lah. Malu aku bicara rame-rame malu. Jangan malu-malu. Kan aja beseran suara itu. Aku mengantuk, jangan mau tidur aku. Tidur. Punya orang ini jangan doko, toko ini. Request kiai ini. Itu rame-rame tadi. Oh ya. Nggak usah malu. Ya. Ada bikin aja. Ada. Biasanya siapa orang luar? Apanya? Munsinnya. Iya, Munsinnya si orang Sadi. Kalau hadrohnya orang apa? Andronya. Enggak si ada. Oh, ada. Enggak datang. Enggak datang. Ada. Tadi di SMS lagi aku mau datang udah mulai. Tiba-tiba setengah jam lagi. Enggak Oke, jadi. soalnya kan ada Mau. ada ada yang bilang Gua mau kudun. barang bawa apa hadroh katanya kan. Enggak jadi. Enggak bisa orang itu. Orang mana? Orang kedua. Ini ada Itu lagi juga. ini. Apa? Di mana Mas Hasan? Hmm? Ada sih Sukaramai. Kerame. Sukaramai dan sekitar. Ramai indah. Oh, siapa yang mau nikah ini? Duduk lah Ah, gua. iya. Nah, sekarang tempat tidur 600.000 ya. 600 kali ini berapa? 600. Aduh, jalan. Contoh, hari ini harga 3 juta jadi 3 juta 600. Apa? Nanti pokoknya Nanti kalau mau beli sama apa? salah kau. Halo. Setengah suruh aku dia. Ini udah siap. Boy. Siapa ini? Nang, tarik. Udah siap-siap. Ayo, ayo. Aku bener apa? Konsumsi aku. Oh. Makan aja kerjanya. HP-mu belum? HP. Diharapkan kepada jamaah Darul Anwar untuk mengambil